7 Juli kemarin saya sudah ngepost link. Nah, linknya untuk kita meeting atau kita pertemuan secara daring selama 10 kali ke depan. Dimulai dari hari ini 30 Juli 2021 sampai nanti tanggal 2 September. Nah, linknya yang Anda pakai nanti, link yang kita pakai hanya satu itu. Jadi nanti misalnya ini kan Jumat ya. Jumat. Pertemuan pertama Jumat, kita pakai link itu. Pertemuan ke minggu depan itu berarti pertemuan kedua jatuhnya di hari Kamis. Nah, jatuhnya di hari Kamis tetap pakainya link itu. Kita kan sebenarnya satu minggu itu 2 kali pertemuan ya, Kamis Jumat. Hanya saja karena kita dimulai tanggal 30, jatuhnya hari Jumat, maka hari Kamis kemarin kita tidak pertemuan pertama. Pertemuan pertama jatuh di hari Jumat. Nah, Jumat, Kamis, minggu depan pertemuan kedua, Jumat minggu depan itu pertemuan ketiga. Linknya atau link meetingnya sama. Oke, yang dipakai satu itu tok. Berulang-ulang. Oke. Kemudian selanjutnya di postingan saya yang kedua di sini ada presensi harian. Oke, presensi harian itu pakai Google Form ya, seperti biasa lah, seperti perkuliahan biasa. Oke. Pakai Google Form, setiap mahasiswa wajib ngisi ya, ngisi presensi. Buka Classroom, tinggal klik aja seperti biasanya. Nah, selain absensi ngisi Google Form itu di Classroom itu, nanti di setiap akhir sesi kita adakan foto bersama, ya. Kita adakan foto bersama. Nah, caranya apa? Nanti silahkan dibuka kameranya, lalu kita nanti akan foto bersama di situ, ya, melalui screenshot, ya. Itu untuk metode absensinya. Selain Anda ngisi sendiri, nanti saya akan screenshot ya, screenshot dari ketika Anda buka kamera di meeting room ini. Gitu. Kemudian postingan saya yang ketiga hari ini itu adalah rundown acara kita ya. Rundown acara kita saya bagi ke dari part 1 sampai ke part 10. Oke, part 1 sampai part 10 di sini. Nah, part 1 itu berarti adalah pertemuan pertama. Nah, pertemuan pertama seperti biasanya yaitu kita ya dasar-dasar dulu lah, oke. Walaupun di sini saya yakin hampir semuanya itu sudah tahu yang namanya Corel Draw ya, karena materi pokok kita yang kita bahas ini nanti adalah tentang Corel Draw. Wis paham Pak, wis iso. Nah, tapi nggak apa-apa, tetap kita dari awal ya. Etikanya kalau kita belajar tetap dari awal. Walaupun nanti cuma mengulas saja. Ya, mengulang-mengulang, nggak harus detail, nggak apa-apa. Yang penting kita pakemnya dari awal ya, teori dasar grafis, desain grafis, Corel Draw, dan praktik yang gampang-gampang dulu. Ya. Oke, dari part 1 atau pertemuan pertama ini, kemarin Anda dianjurkan untuk memiliki aplikasi atau software Corel Draw. Ya. Nah, sudah ada semua di sini? Teman-teman, laptopnya sudah ada atau komputernya sudah ada? Samun, Pak. Yang lain selain Mas Said? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya harapkan sudah semua, nggih. Jadi untuk aplikasi atau software Corel Draw-nya itu nanti saya tidak batasi, nggih. Saya tidak batasi Anda harus pakai versi berapa. Anda harus pakai versi bebas, nggih. Mau pakai versi yang jadul boleh, mau pakai versi yang terbaru juga silahkan. Nggih. Karena intinya nanti sama, insya Allah sama lah ya, tool-toolnya masih sama. Gitu. Lalu di postingan terakhir saya ini ada modul yang tadi saya sudah instruksikan untuk di-download. Oke. Oke.
Silahkan di sini sambil mendengarkan saya berbicara, sambil dibuka modulnya dulu ya, dibuka dulu modulnya yang sudah di-download tadi. Silahkan dibuka modulnya sambil dibuka modul lagi, sambil dibuka program atau software si Corel Draw-nya. Oke. Corel Draw dibuka, Corel Draw-nya dibuka, sama modulnya juga dibuka. Nah, yang akan saya share screen di sini nanti adalah Corelnya langsung aja ya. Bentar. Oke, ini ya. Yang saya pakai versi Corel Draw 2020, ya. Kalau punya jenengan bebas, monggo, yang versi apapun boleh. Baik, sudah terbuka semua, ya, Corelnya. Nah, secara tampilan mungkin agak sedikit berbeda untuk versinya, guys. Dilihat dari versinya mungkin secara tampilan itu agak sedikit berbeda, tapi tidak masalah. Yang penting apa namanya? Fungsinya sama lah, hampir sama. Pak, gambarin di Pak, korek gambarin. Bentar. Cik Mas, kira tuh lemot. Secara tampilan mungkin agak berbeda, okay? Nah, kalau di versi 2020 ya kayak gini lah tampilannya, okay? Ini kan file-file pekerjaan yang sudah pernah kita buka di Corel kita, okay? Nah, ada get start workspace. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di sini di get start ini, dan terus kalau kita mau buka atau membuka lembaran baru atau ingin mengerjakan pekerjaan dengan Corel Draw, kita kliknya yang new document. Nah, sampai di sini kalau kita klik di new document mungkin sudah hampir sama di setiap versi, ya. Nah, kenapa kok saya bilangnya di setiap versi? Karena mungkin versi yang Anda pakai berbeda, ya, dengan versi yang saya pakai. Nah, yang saya pakai di sini yang 2020 harus new dokumen dulu baru bisa muncul kotak dialog atau dialog box dari create a new document. Kadang ada yang di versi di bawahnya itu ketika kita klik buka software Corelnya langsung tampil create a new document. Nah, perbedaannya agak sedikit berbeda di situ. Nah, create a new document ini fungsinya yaitu untuk mengidentifikasi atau memberikan identitas dari dokumen yang akan kita buat, ya. Mulai dari nama, name itu nama filenya, ya. Kemudian preset, ada number of page, primary color, kemudian ada size atau kertasnya, ya. Kertas itu kayak kalau di Microsoft Word itu pada outputnya nanti akan kita cetak di mana, ya. Sebenarnya tidak harus kertas, ya. Ukuran lembar pekerjaan lah, ya, biar kita tidak salah asumsi, ya. Kemudian ada units. Nah, units itu dari milimeter, sentimeter, meter. Nah, itu adalah satuan terkecil yang akan kita pakai.
Itu. Kemudian ada orientation. Nah, orientation itu adalah mau portrait atau landscape posisi dokumen kita nanti. Nah, hampir sama lah ya kayak di Microsoft Word hampir sama. Kemudian ada resolusi. Nah, resolusinya mau dibikin berapa dpi. Oke. Nah, sebelum kita buka atau kita membuat Corel, akan saya sedikit sampaikan dulu bahwasanya Corel Draw ini adalah salah satu software desain grafis yang berbasis vektor. Okay. Nah, kenapa kok berbasis vektor, Pak? Karena yang saya pahami sejak dulu saya belajar Corel itu karena kenapa kok bisa disebut berbasis vektor itu karena dia kenalnya atau basisnya adalah dari titik. Nah, basisnya adalah dari titik. Nah, beda dengan Photoshop. Apakah berbeda dengan Photoshop? Ya agak sedikit berbeda, tapi intinya sama untuk editor desain grafis juga. Photoshop itu juga untuk editor desain grafis juga. Hanya saja kalau Photoshop itu basisnya adalah bitmap atau gambar. Okay. Kalau Corel itu basicnya adalah titik, maka bisa disebut dengan berbasis vektor. Itu nggih. Perbedaannya di situ. Lah, perbedaan yang lebih yang lebih lanjut lagi, kalau di Photoshop itu akan dipengaruhi oleh sangat sekali dipengaruhi oleh resolusi, di mana ketika kita kadang pernah nggak nih ketika Anda mendownload atau mungkin mengedit dengan Photoshop kemudian hasil jadinya diperbesar itu akan pecah gambarnya atau pecah desainnya. Nah, kalau itulah kelemahan dari basicnya bitmap ya. Kalau basicnya vektor itu ketika kita perbesar sampai ukuran berapapun dia tidak akan pecah karena dia basicnya dari vektor atau titik tadi. Oke, mulai dari pertama ini silahkan sambil dipraktikkan ya. Karena nanti di akhir sesi saya minta untuk ditampilkan ya. Saya minta untuk di share screen kan hasil praktek kita hari ini. Yang pertama langsung saja karena praktek kita hari ini langsung praktek di membuat logo Android. Langsung aja ketik nama filenya logo Android. Ya, presetnya kita buka apa? Silakan pilih custom atau default. Biasanya apa? Default aja ya. Nah, default dulu. Corel Draw default. Nah, kemudian mau bikin berapa lembar halaman, okay? Mau bikin berapa lembar halaman? Nah, silahkan dipilih di number of page. Nah, ini 1. Kemudian langsung ke page size saja. Ini CMYK RGB. Nah, ini pewarnaan aja. Pakai CMYK aja, nggak apa-apa. Page size-nya kita pilih yang mungkin yang standar aja dulu ya, yang F4 ya. F4 silahkan pilih F4. Kemudian untuk unitsnya, nah kalau units ini manut, artinya senenganmu dewe, tidak ada aturan. Saya kulino pakai milimeter Pak, ya silahkan. Saya kulino pakai sentimeter Pak, ya silahkan. Ya ini nanti kaitannya dengan ukuran ya. Pakai sentimeter, saya kulinonya pakai sentimeter, ya sentimeter wae sing gampang nggih. Kemudian ketika ini si unitnya ini kita sesuaikan sentimeter, maka di width and height ini akan menyesuaikan sendiri ukurannya sesuai dengan page size-nya F4 ini. Kemudian orientasinya silakan pilih yang portrait ya, atau yang berdiri. Resolusinya boleh Anda biarkan 300 dpi boleh, atau Anda kecilkan 150 boleh. Saya biarkan aja lah. Kalau sudah silahkan di OK. Nah, yang kita atur di depan tadi ukuran F4 itu adalah hanya sebesar kotak ini, ya. Hanya sebesar kotak ini. Tapi ukurannya ya lebarnya itu 21 cm, tingginya itu 33 cm, ya.
Itu. Nah, ini yang sudah kita buat di awal tadi. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, saya lanjut. Menunggu aja gitu, tinggal lunga susu aku. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak Iksan, nasi tangan Pak Iksan nih. Nggih, Pak Supri. Nggih, oke, kita lanjutkan nggih. Ini mau piye Pak ketinggalan kaya robot orane. Ya alon-alon Mas, golek sinyal sing lancar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ketika sudah jadi lembar kerja kita seperti ini, nah maka langkah selanjutnya adalah kita identifikasi menu-menu yang ada di dalam CorelDRAW ya. Seperti pada software-software yang lain, CorelDRAW juga punya menu file ya. Di Microsoft Word, Excel, PowerPoint kan ada juga ya menu file nggih. File, edit, view, layout, object, effect, bitmap, text, tabel, tools, Windows, dan help. Nah, fungsinya apa saja? Nah, kalau kita pelajari hari ini semua, nanti rampung. Nah, alangkah baiknya nanti kita sambil praktek, sambil mempelajari. Itu nggih. File intinya ya, saya buka sedikit ya. File intinya sama ya, untuk sama kayak di Microsoft Word itu. Untuk membuka lembar kerja baru, membuka lembar kerja lama, kemudian menyimpan, menutup, dan lain sebagainya. Edit, dan lain sebagainya, nanti kita lanjut sambil praktek. Oke. Kemudian di atas tadi namanya menu ya, menu bar. Kemudian di pojok, sisi sebelah kiri. Kalau standarnya di sisi sebelah kiri, kalau sudah dirubah mungkin punya Anda di sebelah atas, bawah, kanan, bisa juga. Kalau standarnya secara default itu ada di sebelah kiri. Ini namanya adalah toolbox. Toolbox atau dalam bahasa Indonesia adalah kotak alat. Alat untuk apa ya? Alat untuk editing ya. Alat untuk editing. Yang pertama, mulai dari yang pertama ini adalah pick tool ya. Nah, pick tool itu fungsinya adalah untuk select position or transform object, atau kalau kita artikan, select position adalah memilih posisi atau menempatkan posisi. Select position atau menempatkan, memilih dan memposisikan atau memindah. Or transform object. Transform itu adalah merubah ukuran, ya. Merubah ukuran secara sembarang. Transform. Kemudian yang di bawahnya ini hampir sama dengan pick tool, ya, hanya saja dia ada curve-nya. Namanya adalah shape tool atau short key-nya ada di tombol F10. Fungsinya adalah edit a curve object or text character by manipulating nodes. Nah, edit curve object berarti mengedit atau merubah objek menjadi lengkung dengan manipulasi nodes. Nodes itu apa? Nodes itu adalah titik. Nah, kembali lagi tadi di awal saya jelaskan bahwasanya Corel itu adalah editor berbasis vektor atau titik, maka yang dimanipulasi adalah titik-titiknya, entah itu titik sudut, entah itu nanti titik yang kita buat manipulasinya. Nah, itu nanti editornya akan banyak menggunakan titik, itu ya. Kemudian tool selanjutnya yaitu crop tool ya. Crop tool itu remove the area outside a selection. Crop, nah Anda ya wis paham lah ya. Crop itu adalah untuk memotong atau mengiris. Nah, bukan mengiris ya, memotong ya, memotong sebagian area yang harus kita buang atau kita amankan. Gitu. Kemudian ada tool lagi namanya zoom tool. Nah, zoom tool itu adalah fungsinya untuk membesarkan atau mengecilkan tampilan, bukan ukuran. Ya, tampilan bukan ukuran ya. Gitu. Kemudian bawahnya lagi ada yang namanya freehand tool, ya. Freehand tool atau fungsinya draw curves and straight line segment. Ya. Freehand tool itu sama fungsinya dengan pensil yang ada di Paint. Nah, Anda pernah buka Paint ya, Paint. Microsoft Paint, nah fungsinya sama.
gambar. Nah, dia bergeraknya berdasarkan apa? Berdasarkan mouse Anda ya. Mouse Anda gerakkan, nanti ketika kita pakai toolnya ini, maka di situ dia akan ikut tergores juga. Oke, selanjutnya ada artistic media, itu untuk membuat efek-efek artistik seperti spray, brush, kuas, kaligrafik, dan efek dengan menggunakan stroke atau garis ya. Kemudian bawahnya lagi ada rectangle tool, okay. Rectangle tool itu untuk membuat segi 4. Kenapa saya sebutnya segi 4 bukan persegi? Karena segi 4 itu sudah mewakili persegi dan juga persegi panjang. Okay. Selanjutnya yang bawah ada ellipse tool. Ellipse tool itu untuk membuat draw circles atau ellipse, membuat lingkaran. Lingkaran bisa, lonjong bisa dengan menggunakan ellipse tool itu. Kemudian di bawahnya lagi ada polygon tool, ya. Polygon tool fungsinya untuk membuat segi banyak. Segi banyak dimulai dari segi 3, 4, 5, 6, 7 dan sampai tak terhingga segi banyak. Itu membuatnya pakai polygon tool. Selanjutnya toolbox yang selanjutnya yaitu adalah text tool. Text tool fungsinya adalah untuk membubuhkan atau memberikan tipografi atau tulisan, ya. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, yang kita wajib pahami ini dulu. Kok cuma sampai tekstul Pak? Yang lain apa perlu? Apa enggak perlu? Ya nanti bertahap, ya. Yang pertemuan pertama ini dulu. Nah, oke, kalau sudah kita pahami ini, silakan Anda buka modul. Nah, modul mana ya modul? Bentar. Tak ganti share screen modulnya. Share screen modul atau jendela. Oke, share screen modulnya ini silahkan Anda langsung menuju ke halaman praktek. Praktek pertama itu ada di Oh ini. Praktek pertama di halaman, nggak ada halamannya. Ini objek teks, langsung ke sini, Pak. Nah, ini membuat logo Android. Nah, membuat logo Android saya tak gede sih. Nah, Anda pasti sudah tidak asing lah ya dengan logo Android. Nah, logo Android itu adalah robot hijau. Cara membuatnya adalah secara praktikal. Ini ada tutorialnya. Nah, mari kita praktikkan sama-sama. Yang pertama adalah buat persegi panjang dengan rectangle tool. Nah, saya share screen ini tak rubah dulu. Stop sharing. Oke, sambil membuka modul, sambil kita praktek di Corel ya. Nah, oke, yang pertama tadi di modul disebutkan bahwasanya
untuk membuat logo Android ya, praktek kita saat ini yaitu adalah yang pertama, silakan buat persegi panjang dengan rectangle tool ya. Di sini belum ada aturan baku pakai ukuran ya, baru sekedar persegi panjang saja. Jadi tidak usah dihiraukan ukurannya, bebas. Oke, kita pakai rectangle tool, klik. Kemudian kita gambar. Nah, persegi panjang berdiri gini. Silahkan sambil dipraktikan, nggih. Nah, karena nanti di akhir sesi saya minta pertanggungjawabannya. Nah, pertanggungjawaban jadi. Oke. Pertama kita buat ini. Jadi pakai rectangle tool, diklik dulu, terus nggambar kotak kaya nggambar kotak ning Microsoft Word pakai auto shapes. Tinggal disesuaikan ukurannya pantasnya sak piro karena kita belum menggunakan acuan ukuran nggih, karena di sini juga tidak ada acuan ukurannya tadi di modul. Oke, setelah buat persegi panjang dengan rectangle tool, buat lengkungan di setiap siku persegi dengan menekan F10 lalu drag point atau nodes yang ada di siku persegi sampai membentuk lengkungan. Artinya yang tadinya persegi panjang kayak gini, yang di sebelah kiri ini, setelah ditekan F10, kemudian ditarik pojoknya, maka otomatis nanti akan menjadi melengkung pojokannya, nggih. Tuh. Oke. F10 itu apa sih? F10 itu adalah ini, shape tool. Nah, kalau nggak tahu F10, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk edit a curve tadi. Oke, klik dulu. Lah, pojokan mana yang harus saya tarik, Pak? Pojokan mana? Bebas, mau yang kiri, kanan, atas, bawah, bebas. Yang penting nariknya adalah, nih tak gede ya, misalkan saya narik dari sini. Nah, titiknya ini atau notesnya ini silakan digeret. Nanti otomatis ke 4 titik sudutnya dia akan melengkung. Nah, ini ya. Itu. Oke, malah ya. Nih, melengkung. Oke, selanjutnya tutorial yang selanjutnya yaitu silahkan buat lingkaran dengan ellipse tool. Untuk membuat lingkaran yang presisi bisa dikombinasikan dengan tombol CTRL. Nah, jadi dengan membuat lingkaran dengan ellipse tool itu kadang-kadang kita menceng-menceng ya, tidak jari-jarinya atau diameternya tidak sama. Nah, untuk agar supaya presisi, silahkan sambil ditekan CTRL di keyboard. CTRL, nah, gini. Ini ukurannya seharusnya segini ya. Berarti ukurannya podo iki gitu nih. Ukurannya berarti harus sama dengan lebar, diameternya harus sama dengan lebar si ini apa namanya, si persegi panjangmu tadi dipadak wewe disusun gini. Nah, ini harus sama lebarnya. Ya, sudah, taruh mencoba dulu. Oke, kalau sudah, selanjutnya adalah, nah apa selanjutnya? Potong lingkaran tersebut agar menjadi setengah lingkaran, ya. Menggunakan trim. Tekniknya adalah dengan membuat objek bantu berupa persegi dan letakkan posisi lingkaran yang akan dipotong. Nah, untuk memotong si lingkaran ini menjadi setengah, kita perlu bantuan persegi lagi, persegi ya, atau segi 4. Kita bikin lagi, klik, caranya gini, biar pas di tengah ya, biar naruhnya pas di tengah, klik dulu untuk elipsnya yang kita buat tadi, lalu kita pilih rectangle tool, klik,
gambar pas di posisi titik tengah ini. Nanti posisinya insya Allah sudah di tengah. Nah, ini plug. Terus ini harus lepas dari si elips atau lingkarannya. Jadi posisinya seperti ini. Si persegi yang nutupi yang akan kita jadikan untuk alat bantu motong itu harus nutupi separuh dari lingkarannya. Oke. Seperti itu. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, silahkan drag. Nah, drag itu sama dengan ngeblok, ya. Drag dari lingkaran dan persegi panjang alat bantu pemotong kita tadi. Kemudian silahkan di trim. Trimnya di mana, Pak? Trimnya silahkan diperhatikan di atas ini. Nah, benar kan? Kita sambil belajar tuh ini, sambil belajar ngapal memahami. Nah, di atas ini ada alat-alat bantu. Selain trim ada yang pertama apa? Ada weld. Nah, weld itu adalah combine object into a single curve object with a single fill and outline. Ya. Weld itu kalau di bahasanya anak STM itu adalah ngelas, ya, welding atau ngelas. Nah, kalau kita di Corel itu sama saja fungsi, hampir sama deh, bukan sama saja, hampir saja fungsinya, hampir sama fungsinya, yaitu untuk menjadikan satu atau ngelas juga, weld. Nah, tapi ini kita tidak pakai, yang kita pakai adalah yang kedua, adalah trim, cut out a portion of an object by using the shape of another object. Jadi cut out, memotong beberapa porsi dari objek dengan menggunakan shape atau bantuan atau objek yang lain, ya, bisa dikatakan objek yang lain. Nah, kita klik trim ini, klik. Nah, kalau sudah terpotong menjadi setengah. Ini kalau kita pindah kotak E atau rectangle, kita sudah dapatkan setengah lingkaran. Selanjutnya gimana? Nah, ini sudah terpilih, sudah tertrim, ya. Nah, selanjutnya, ini berarti dipotong lagi. Potong objek persegi yang sudah dibuat tadi dengan objek bantu gunakan teknik trim. Berarti ini si persegi yang pertama kali kita buat tadi, lengkungan bagian atas ini akan kita hilangkan. Nah, hilangkannya gimana? Oh, kita pakai alat bantu si persegi panjang yang buat motong lingkaran tadi. Oke. Nah, kita potong segini, plug. Sama kayak tadi, di drag, kemudian di trim. Nah, pindah, wes kepotong. Yang melengkung tinggal yang bagian bawah, ya. Titik sudutnya yang melengkung tinggal yang bagian bawah. Selanjutnya, maka sudah terbentuk kepala dan bodi Android. Nah, ini tinggal digeser gini. Nah, plug. Kepala dan bodi Android, geser. Zoom. Oke. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya adalah buat objek tangan Android dengan rectangle tool. Langkahnya sama dengan langkah 1 dan 2. Nah, nantinya akan dibuat tangan ini, ya, tangannya 2, ya. Nah, boleh Anda pakai rectangle tool yang jadi alat bantu motong ini tadi, boleh, tinggal dikecilkan ukurannya seperti ini. Kurang jauh sedikit, ya, digeret titiknya ini, ya, tinggal digeret-geret aja. Kemudian ditekuk lagi dengan shape tool, plug. Nah, kurang dawa, tinggal digeret titiknya seperti ini, oke. Nah, 2 kan, posisinya seperti ini, ya, usahakan posisinya seperti ini.
Nah, kita sudah bikin satu. Lah, kalau mau bikin yang satu lagi gimana Pak? Apakah harus bikin lagi? Nggak usah. Cukup Anda tekan Ctrl Del atau CTRL dan huruf Ctrl Del, sorry. Ctrl D bukan Ctrl Del ya, CTRL dan huruf D. Ya, caranya adalah diklik dulu yang mana yang mau kita duplikat. Tangannya klik, kemudian CTRL D. Tinggal ditaruh sebelah kirinya. Nah, sudah jadi tangan. Gampang toh? Nah, sampai di sini sudah ada beberapa bagian. Ada kepala, ada body, ada tangan. Nah, susunan ini kita belum tahu apakah sudah center atau belum. Center itu adalah sama atau sudah lurus atau belum. Lurus ke atas dan lurus ke samping. Nah, caranya gimana meluruskannya? Caranya adalah misalkan nih kita akan meluruskan kepala dan bodinya dulu. Kita seleksi kepala, kemudian kita tekan shift, tahan, shift ditekan tahan sambil diklik atau kita seleksi bagian body, klik. Nah, berarti kalau body dan kepala itu lurus secara vertikal ya. Secara vertikal itu cara ngeluruskannya dengan cara diklik huruf C. C saja nggih. C saja. Tidak pakai kontrol, tidak pakai shift. Itu lurus atau center secara vertikal. Kemudian tangan, kedua tangan ini kita luruskan juga. Sama caranya diseleksi satu persatu. Satu, kemudian shift tekan tahan, shift tangan klik tangan yang satunya. Kalau tangan itu dia horizontal ya. Berarti dia center secara horizontal. Caranya adalah tekan huruf E. Nah, E. Tekan huruf E. Sudah jadi kepala, tangan, dan body. Selanjutnya apa? Nah, gandakan objek tangan dan letakkan pada bawah sebagai kaki. Seleksi objek kaki dan body, gunakan teknik yang sama. Oh, ini berarti gini ya. Jadi tangannya tadi diseleksi, kemudian diduplikat, taruh bawah posisinya seperti ini. Nah, kedua tangan diseleksi, klik, shift, tahan, klik lagi, Ctrl D, geser ke bawah. Nah, taruh gini dulu, plug. Pendek aja ya. Nah, sini plug. Diluruskan dulu. Sama kayak tadi, E ya. Lurus secara horizontal itu E. Vertikal, vertikal C, sorry. E dan C ya. Seperti ini. Kemudian kita seleksi kaki dan juga bodinya. Nah, kita pakai yang tool yang pertama tadi sebelum trim ya, weld. Klik. Nah, maka kakinya sudah jadi atau melebur menjadi satu dengan body ya. Kok pendek sekali kakinya. Ya karena memang pendek ya, Android kan pendek. Selanjutnya kita buat dua lingkaran kecil untuk mata menggunakan ellipse tool, ya. Mata, kita buat mata pakai lingkaran kecil dengan ellipse tool. Gambar sih ini jopor apa po? Nah, kecil aja. Nah, kira-kira segini mungkin ya. Taruh. Oke, gede. Nah, segini. Ctrl D. Taruh di sebelah kanannya. Sejajarkan. Nah, C. Gitu ya. Kemudian selanjutnya apa? Nah, selanjutnya
adalah membuat antena, objek antena Android dengan rectangle. Itu lagi. Langkahnya sama kayak tadi. Jadi nanti diposisikan kayak gini ya. Nah, diposisikan kayak gini. Caranya boleh Anda copy atau duplikat dari satu tangan ini. Nah, ini terus dicilik ke, plek. Nah, kira-kira seberapa di proporsi sendiri karena tidak ada ukuran ya di sini tadi ya. Nah, seperti ini. Taruh sini dulu satu. Oh, rotok pendek ke dawan ini, ke dawan. Kurang kecil dikit, ya. Tuh, kecilian. Kira-kira taruh sini. Kemudian kita putar ya, karena antenanya Android ini kayak apa ya namanya? Kayak sungu ya, kayak tanduk, kayak sungu atau tanduk. Kita putar ke sebelah kiri, atau mungkin 45 derajat ya. Kita putar 45 derajat dulu. Ya. Caranya gimana? Kita seleksi untuk tanduknya yang pertama kita buat ini atau antenanya ini. Kita perhatikan di sebelah sini. Nah, ini yang saya dekati mouse ini. Ada 0.0 rotation, angle of rotation. Silahkan Anda ketikkan 45 dulu. Nah, ketikkan 45. Nanti terus digeser seginilah kira-kira ya. Kemudian duplikat satu kali. Plug. Kemudian setelah jadi antena yang kedua, seleksi antena yang kedua atau pilih antena yang kedua, kita mirror ya, mirror horizontal. Mirror horizontal ya. Perhatikan setelah seleksi, kita perhatikan di atasnya ini, di dekatnya 45 derajat ini, ada dua mirror. Mirror horizontally, ada mirror vertically. Yang pertama, harus kita mirror horizontally dulu. Nah, tinggal kita samaratakan ukurannya di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini toh. Seperti ini. Lalu, lakukan hal yang sama dengan tadi saat membuat kaki, yaitu di weld. Ya, di weld. Lagi kurang anu mas, mbak, kurang nganan sidik. Oke, ini oke. Nah, lakukan hal yang sama caranya ketika Anda buat kaki tadi. Pilih, shift tekan tahan, pilih antena yang kedua, kemudian shift tekan tahan lagi, pilih kepalanya. Lalu kita weld. Nah, maka antenanya akan jadi satu dengan kepala. Nah, wis ketok toh Android. Wah, ini awake kayaknya gedawan ya. Tidak apa-apa. Badannya kelihatannya terlalu panjang. Kita cilikkan, kita pendekkan. Nah, seginilah kira-kira ya. Oke, segini kira-kira. Nah, terakhir setelah ini tadi di weld ya, silahkan dikasih warna. Nah, silahkan dikasih warna. Warnanya adalah hijau. Caranya gimana? Ya cukup diseleksi aja mana yang mau dikasih warna. Kita buka palet warna, kita klik kiri untuk mengasih warna dalam. Nah, klik kiri. Klik kiri itu untuk warna dalam. Klik kanan itu untuk warna garisnya atau outline-nya ya. Klik kanan. Klik. Nah, kita perhatikan. Seleksi dulu. Klik kiri untuk warna dalamnya. Klik kanan itu untuk mengasih warna di garisnya.
Kemudian matanya ini warnanya apa? Putih ya. Mata warnanya putih. Plek. Kepala warnanya sama hijau. Hijaunya tadi yang ini ya. Hijau. Badannya juga hijau. Plek. Nah, ini ya sudah jadi satu logo Android. Praktek kita yang pertama. Terakhir, sebelum kita simpan, kita harus drag semua. Kemudian kita grup. Kemudian kita grup. Ya. Seperti itu. Sudah jadi satu logo Android, ya. Silahkan disimpan. Plug, simpen langsung. Ini tak taruh sini aja lah. Kasih nama holiday class aja, jangan anu. Oke, simpan, dah tersimpan. Sudah jadi satu desain logo Android, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Saya ketinggalan, Pak. Saya ketinggalan. Oke, nggak apa-apa. Kalau ketinggalan, karena ini kan sudah saya rekam ya, nanti bisa Anda, mungkin bukan nanti, mungkin besok. Paling cepat besok bisa Anda saksikan di channel YouTube-nya Kampus Duta Bangsa Wonogiri untuk menyimak. Karena nanti tetap harus ada pekerjaan Anda tetap harus ada. Ya. Saya minta hasil screenshot-nya, ya. Saya minta hasil screenshot-nya hari ini, ya. Kemudian silakan di-upload di Classroom. Nah, screenshot tugas hari ini yang sudah selesai bisa langsung di-upload di Classroom. Yang belum maksimal besok ya, maksimal besok sore. Monggo. Untuk tutorialnya bisa pakai modul, bisa pakai video yang akan insya Allah besok saya upload ya, besok pagi. Itu. Paham nggih? Paham, Pak. Ya. Ngupload saiki oleh hadiah, coy. Gitu saja. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5.37. Nah, sesuai janji kita di awal tadi, saya minta foto ya. Nah, biar ada kenang-kenangannya. Waduh, saya masih di emperan, Pak, ini, Pak, belum masuk. Buat nopo-nopo, santai mawon. Yeah. Milan guys. Bentar. Nah, oke, hentikan presentasi. Oke. Silahkan tampilkan nyalakan kameranya. Kumut-kumut bareng ngedukne beras. Yuk, hari ini yang Aduh, Milan. ya, oke. Wah, nih ya, oke. Kamera saya rusak ya, Pak? Kenapa? Boten tak masa rusak. Nah, kenapa ketinggal gambarnya, buatan ketinggal ya, Pak? Pak Supri sekedap. Ini, Pak, saya, Pak. Di toh Pak Supri Pak, karena saya itu, Pak, ya rekam pakai OBS itu ya, Pak? Sinten? Kulo. Tak stop dulu, Pak. Oh, nggih nyenengan niku. Nyolong, Pak, niki, Pak. Nyolong rekam. Pakai komputer Pak, betul kameranya wis ora apa-apa, saya komputer ora apa-apa. Nah, ini untuk kenang-kenangan kita pertemuan pertama. Oke. Siap ya? Wah, iki sing ora buka kamera iki justru aku ditinggal mancing. Niki mboten kena nggih kula. Nggih, oke. Siap. 3 2 1. Oke, sebentar. Wah, rugi lah aku guyu. Tak postingnya dulu.
Halo Mas Pajar. Lek, Nugroho. Dun. Dan di mana nih? Kan? Oke, terima kasih sudah saya upload di Classroom ya, sudah saya upload di Classroom. Kok rame tuh saya. Bentar. Ini fungsinya yaitu untuk mengidentifikasi Oke, dari akan kita buat, mulai dari name. Oke, sudah saya di Classroom. Silahkan kalau yang belum absen, silahkan absen melalui form tadi. Nanti sambil tak upload gambarnya ini tadi kok gagal, kenapa enggak tahu. Gitu ya, untuk pertemuan pertama dan maghrib, saya akhiri saja pertemuan pertama ini di holiday class. Silakan nanti untuk hari ini prakteknya yang sudah selesai silakan langsung di upload capture-nya di Classroom mandiri saja satu persatu, enggak apa-apa, nanti supaya penuh enggak apa-apa. Berarti di forum, Pak? Langsung? Iya, langsung di forum aja enggak apa-apa, langsung di postingan forum enggak apa-apa. Itu oke. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.